Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Cerita Slam Dataken volume 23 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Ruminas bangkit dari kematian, mata Ruminas terbuka lebar, wajahnya semakin cantik, tinggi badan lebih tinggi dari sebelumnya, dadanya juga lebih sedikit membengkak, bibirnya ditarik vampir yang imut, lalu mengumumkan kenyataan yang sangat kejam. Eksperimenku berhasil. Perubahannya tidak hanya pada warna mata yang lebih mencolok, tapi keindahannya juga berbeda. Seperti biasa, Ruminas mulai songong dan menyatakan pertanyaan arogan kepada Twilight yang sudah tidak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya atas kehilangan tombak darah. Bahkan Twilight sendiri tidak bisa memahami kata-kata Ruminas yang arogan. Ruminas menanyakan lagi tentang unsur penting dalam membentuk kepribadian. Twilight memberi jawaban, inti hati dan ingatan. Ruminas pun mengangguk. Sejak Ruminas bangkit dari kematian, hubungan mereka mulai terbalik yang dimana Ruminas lebih terlihat yang menciptakan mahakarya daripada yang diciptakan. Bagi Ruminas, ketika seseorang meninggal jiwanya akan terpencar, lalu menghilang. Pecahan jiwa akan menjalani siklus reinkarnasi setelah disiksa oleh para iblis di alam barjah. Dengan kata lain, jiwa yang tidak bisa mempertahankan bentuknya, itu adalah kematian. Spesies yang berumur panjang dan abadi yang dimiliki mereka. Karena hal itulah Ruminas meminta Twilight untuk tidak khawatir dengan kehidupan abadi. Perasaan Ruminas pun tersampaikan kepada Twilight yang masih merasa bingung dan terus mendengarkan ocehan Ruminas secara seksama. Ruminas melanjutkan dengan apa itu abadi, apa itu ingatan yang hilang, apa itu jiwa yang diwariskan. Naga sejati mungkin abadi tapi tidak maha kuasa. Seperti halnya Veldora yang sudah berulang kali dihancurkan dan bangkit kembali dengan ingatan yang dia terulang setiap kali reinkarnasi. Karena pemahamannya tentang naga sejati, Ruminas menyatakan bahwa Twilight tanpa persiapan, walaupun makhluk digital atau manas, tetaplah tidak sempurna karena sebagian ingatannya yang hilang. Mendengar semua apa yang Ruminas katakan, Twilight merasa kesal dan menganggap Ruminas hanya menggertak, mengandalkan kata-kata licik. Kesombongan Ruminas semakin membuat Twilight semakin kesal. Dan dengan itu, Twilight meniadakan cara dengan langkah cepat menyelinap ke dada Ruminas lalu menghancurkan titik inti vital. Dengan cara itu Ruminas akan musnah. Twilight tersenyum dan yakin akan menang. Namun itu hanyalah kesombongan yang terlalu dini. Ruminas sudah ditusuk oleh Twilight tepat di inti vital. Namun hal mengejutkan terjadi. Dan dengan santai Ruminas menerkam tangan Twilight hingga tulangnya remuk. Dan setelah itu dari punggung Ruminas menjatuhkan sesuatu ke tanah. Ketika berdiri di atas tanah, dia Ruminas. Jadi, Ruminas ini melepaskan diri seperti kupu-kupu yang keluar dari dalam kepompong. Melihat pemandangan ini, Twilight tercengang dan tidak dapat memahami situasi ini. Bahkan dirinya akan terluka oleh ciptaannya. Sementara Ruminas terlihat tenang dan sangat tengil, lalu berkata, informasi yang disimpan di dalam tombak darah telah mengembalikan ingatanku yang hilang. Ya, akulah yang asli, Ruminas Valentine. Dan dengan bingung, Twilight ingin menyangkal kata-kata Ruminas. Namun entah apa yang terjadi, Twilight tidak sanggup menyangkal kata-kata Ruminas. Twilight terus menyatakan bahwa dirinya yang asli. Namun Ruminas mengatakan, Twilight tetap Twilight, tapi tidak lengkap karena kehilangan ingatan yang paling penting. Ingatan Ruminas telah dipulihkan kembali, dan hasilnya adalah kelahiran leluhur ilahi sejati. Ruminas terus menjelaskan hingga Twilight menolak kenyataan bahwa Ruminas leluhur ilahi. Karena Ruminas terlahir lebih lama dari Chil, Ruminas disebut murid senior kedua setelah Chil. Namun faktanya, Ruminas murid pertama yang diciptakan. Jadi, semenjak Ruminas Twilight Valentine menciptakan Ruminas Valentine, sudah gagal berulang kali. Namun, muncullah ide untuk mewariskan nama aslinya, Ruminas, lalu mentransfer kepribadian, dan lahirlah Ruminas Valentine. Akan tapi, keberhasilan itu membuat Twilight Valentine kehilangan sebagian ingatan leluhurnya
dari sebelum dan sesudah menciptakan Luminas. Kata-kata yang menyebut Twi'lek palsu itu membuat Twi'lek murka dan langsung menembakkan peluru ajaib ke arah Luminas. Namun teknik rahasia dari orang yang menyebut dirinya leluhur ilahi, peluru ajaib bergerak sesuai keinginan Twi'lek, lalu berubah menjadi rantai yang mengikat Luminas. Dengan tertangkapnya Luminas, Twi'lek mengeluarkan kartu asnya. Senja abadi adalah teknik rahasia pamungkas yang akan membawa siapapun ke tempat yang tidak dapat dihindari apapun yang terjadi. Namun Luminas memiliki raja kejahatan. Alhasil, teknik Twi'lek lenyap dalam sekejap. Melihat kartu asnya lenyap begitu saja, Twi'lek tersengang dengan fenomena ini. Twi'lek yang masih tidak percaya dengan kejadian barusan, Twi'lek merasa serangan yang gagal dilancarkan adalah kesalahan. Twi'lek mencoba mengulangi serangan sekali lagi. Dengan nada meremehkan, Luminas mengatakan semua apa yang dilakukan Twi'lek itu percuma. Itu semua karena Ultimate Skill Asura sudah berevolusi menjadi Ultimate Skill Raja Cahaya Baik yang tidak lain, counter untuk Ultimate Skill Raja Kejahatan atau Anggra Mainyu. Kali lagi, Twi'lek tercengang dan terdiam. Mengingat semua kejahatan yang dilakukan Twi'lek, itu membuat Luminas sakit kepala. Dan dengan santai Luminas melangkah ke arah Twi'lek lalu menyatakan akan menghapus Twi'lek dari dunia ini. Hal itu pun membuat Twi'lek berteriak ketakutan. Meskipun pedang kesayangannya Mawar Malam telah hancur, tapi Luminas masih memiliki pedang yang dipercayakan Perdanawa kepadanya saat masih menjadi leluhur ilahi. Luminas menyebut pedang terkuat dan bernama Daruma Taobu. Jadi, pedang Daruma awalnya milik Twi'lek, namun karena semua ingatan Luminas telah kembali, karena itu Luminas bisa memanggil pedang Daruma. Pedang Daruma bentuknya sama persis dengan pedang Mawar Malam. Melihat pedang Daruma di tangan Luminas, Twi'lek yakin tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak ada pilihan lain selain menerima kenyataan. Berkat Ultimate Skill Raja Cahaya Baik, pedang Luminas telah berevolusi dari kelas mitos menjadi kelas pencipta. Nilai keberadaan Luminas saat ini lebih dari 20 juta ditambah pedang menjadi 40 juta lebih. Dan kemudian Luminas melepas teknik rahasia terkuatnya. Setelah mengucap kata terakhir, Requiem akhir kenangan, dan itulah akhirnya. Dalam kedamaian, Twi'lek menyadari kesalahannya, lalu berubah menjadi butiran debu dan kembali kepada Luminas. Raja kejahatan Twi'lek Valentine telah pulang ke alam Parja. Dan dengan itu, hujan tepuk tangan untuk kemenangan Luminas. Seperti yang diharapkan dari Nona Luminas yang masih sombong seperti biasa. Itu adalah kata-kata sembrono yang terucap dari mulut Rain. Mendengar itu, Luminas terdengang namun mengerti maksud Rain yang benar-benar benci Twi'lek. Dalam percakapan sebelumnya antara Luminas dan Twi'lek, itu membuat Rain memahami Luminas adalah nama pemberian Perdanawa. Dialah Luminas yang Rain kenal selama ini. Di dalam hati Rain, Luminas saat ini dapat mengendalikan Ultimate Skill, King of Evil, dan King of Godlike. Bahkan Luminas saat ini sangat mirip dengan Ki Crimson yang dapat merubah gender dari perempuan menjadi laki-laki sesuka hati. Itulah perasaan Rain. Kemudian, Luminas mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran dan melihat Mijari sedang menggunakan teknik rahasia Sentuari atau Swakawarawa menggantikan perang Luminas. Dia gadis yang baik. Sebuah pujian untuk Mijari dari Luminas. Rain mengangguk dan langsung memberitahu Mijari bahwa Luminas sama telah kembali menjadi leluhur ilahi. Luminas pun langsung pergi menuju Mijari dan mengambil peran utamanya, melindungi para kesatria. Dan akhirnya, mereka pun bekerja sama. Dengan demikian, yang tadinya medan perang sangat kritis, kini stabil kembali. Sementara di wilayah timur, binatang Algorio bertarung melawan bawahan binatang mistis, humanoid naga penghancur dunia, Ivarat. Sementara Benimaru memberi dukungan dengan tembakan penjara api hitam kepada musuh yang dalam upaya menghancurkan penghalang suci. Sejak tahu kembalinya Rimuru, Benimaru sangat yakin bahwa dunia ini tidak dapat dihancurkan. Karena itu, Benimaru membantai musuh tanpa ragu. Walaupun musuh setara dengan spesies Raja Iblis, bagi Benimaru, mereka tetaplah kerucut dan bukan ancaman. 200 pasukan Black Number di bawah kendali Testarossa, mereka tampil menonjol di medan perang. Bukan mereka tidak takut mati, tapi tatapan tajam tuannya Testarossa itu membuat 200 Black Number merasa tidak ada toleransi.
kesalahan sedikit pun. Bahkan mereka lebih takut dari tatapan tajam Tuan Testarossa daripada para musuh. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.